Oke baik, perkenalkan nama saya Rinaldi M. Aprianto dengan NIM 2024 Prodi Akuntansi Perpajakan, Politeknik Jatiluhur, Purwakarta. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi perhitungan pajak daerah, di mana matkulnya pajak daerah PBB, BPHTB, Bea Materai. Kemudian apa sih itu pajak? Pajak adalah kontribusi yang dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah yang nantinya akan dipakai untuk kepentingan bersama. Pajak dikenakan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang dan sifatnya wajib bagi setiap warga negara atau badan yang memiliki penghasilan tertentu. Kemudian fungsi dan kedudukan hukum pajak. Fungsi Hukum pajak berfungsi sebagai landasan hukum pemungutan pajak yang adil dan efisien, serta mendapatkannya sebagai bagian hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungutan pajak dan warga negara sebagai wajib pajak. Kemudian kedudukan hukum pajak. Hukum pajak memiliki kedudukan strategis sebagai lex specialis, bagian dari hukum publik yang memaksa dalam pelaksanaan dan mengatur hak serta kewajiban antara pemerintah dan wajib pajak. Fungsinya meliputi penyediaan pedoman, pengaturan sistem pemungutan yang adil dan efisien, serta menjamin kepatuhan pajak demi penyediaan pendapatan negara yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemahaman kedudukan dan fungsi ini sangat penting bagi pemerintah, wajib pajak atau WP, dan praktisi hukum untuk menjalankan sistem perpajakan secara efektif. Kemudian jenis-jenis pajak berdasarkan sifat, objek, dan lembaga pemungutannya. Yang pertama berdasarkan sifat, ada dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif itu pajak yang memperhatikan keadaan wajib pajak subjeknya, seperti status kawin atau tanggungannya. Contohnya, pajak penghasilan atau PPh. Kemudian ada pajak objektif. Pajak objektif yaitu pajak yang berdasarkan objeknya saja, tanpa melihat kondisi wajib pajak. Contohnya PPN, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Nah, lanjut berdasarkan objek. Juga ada dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang langsung ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Contohnya pajak penghasilan, PPh. Kemudian ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang dapat dialihkan bebannya ke pihak lain. Contohnya PPN, pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM. Kemudian ada berdasarkan lembaga pemungutannya juga ada dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk pembiayaan negara. Contohnya PPh, PPN, PPNBM, dan Bea Materai. Kemudian ada pajak daerah. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota. Contohnya pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak hotel, dan pajak restoran. Kemudian ada teori pendukung pemungutan pajak. Kita ambil salah satunya, yaitu teori asuransi. Teori ini menyamakan pajak dengan premi asuransi, di mana masyarakat membayar pajak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan dari negara terhadap keselamatan dan kepentingannya. Namun, teori ini sudah banyak ditinggalkan karena tidak ada hubungan langsung antara jumlah pajak yang dibayar dan layanan perlindungan yang diterima warga. Mungkin teori yang lainnya itu diantaranya teori kepentingan, teori daya pikul, ability to pay teori, teori bakti, teori pengabdian, teori kewajiban mutlak, teori negara, dan teori daya pikul, teori keseimbangan. Lalu ada konsep dasar pajak daerah. Yang pertama, definisi pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, PAD, yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undang daerah. Pajak ini bersifat memaksa, artinya wajib dibayar oleh masyarakat dan tidak memperoleh imbalan langsung yang setara dari pemerintah daerah. Kemudian tujuan pajak daerah.
Pertama, mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat kota atau kabupaten, serta kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Kemudian yang kedua, menyediakan sumber pendapatan yang independen sehingga daerah dapat mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kemudian yang terakhir, mendorong keadilan fiskal melalui pemungutan pajak yang sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Kemudian ada prinsip dasar pemungutan pajak daerah. Yang pertama, legalitas. Legalitas, pajak hanya dapat dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah. Kemudian yang kedua, keadilan. Tarif pajak diatur agar proporsional dengan kemampuan ekonominya. Kemudian yang ketiga, efisiensi dan ekonomis. Itu proses pemungutan pajak harus sederhana, murah, dan tidak memberatkan wajib pajak lebih dari yang diperlukan. Kemudian yang terakhir, kepastian hukum. Warga harus mengetahui jenis pajak, tarif, dan tata cara pembayaran dengan jelas. Kemudian ada jenis pajak. Yang pertama, pajak hotel dan restoran. Itu dipungut dari sektor usaha yang menyediakan pelayanan penginapan dan makanan. Kemudian yang kedua, pajak hiburan dan rekreasi. Misalnya tiket bioskop, konser, atau tempat wisata. Kemudian pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan, pajak atas kepemilikan kendaraan di wilayah daerah. Yang terakhir, pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan, dan kurung PBB strip 2, itu pajak atas kepemilikan tanah dan bangunan. Nah, selanjutnya saya akan membahas hal yang paling substantif, yaitu tentang dasar hukum PKB. Nah, teman-teman, PKB itu apa sih? PKB, pajak kendaraan bermotor, yaitu pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dasar hukum dari PKB yaitu 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang HKPD. Nah, lalu apa sih HKPD, teman-teman? HKPD adalah hubungan keuangan pusat dan daerah. Kemudian yang nomor 2, Perda, Peraturan Daerah Nomor 9 Provinsi Jawa Barat 2023. Kemudian yang ketiga, Pergub, Peraturan Gubernur Nomor 366 Tahun 2023. Lalu absen ini artinya pungutan tambahan atas pajak kendaraan bermotor. Absen itu resmi diberlakukannya mulai 5 Januari 2025, artinya hampir 1 tahun. Kemudian, opsi ini lebih kepada pengalihan distribusi pembagian hasil antara pusat dan daerah, antara provinsi dan kabupaten kota, sebagaimana menjadi amanat Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang HKPD, hubungan keuangan pusat dan daerah. Tarifnya 66%, baik untuk PKB maupun untuk BBNKB. BBNKB itu apa sih? Biaya baik nama kendaraan bermotor. Terjadi ketika membeli motor baru atau gres, maka terjadilah yang kita sebut BBNKB. Singkatnya BBNKB itu berarti hanya sekali ketika kalian membeli yang baru. Sementara PKB itu akan dilakukan pemungutan atau pembayaran setiap tahun, disebut sebagai perpanjangan STNK. Nah, kemudian kita ke simulasi. Yang pertama simulasi kendaraan roda 2 motor. Kita asumsikan NJKB-nya 20 juta ya teman-teman. PKB pokoknya itu kan tarifnya 1,12% dikali NJKB-nya kan 20 juta yang hasilnya 224.000. Kemudian option PKB-nya itu kan tarifnya 66% dikali hasil dari PKB pokok itu kan 224.000, hasilnya 147.840. Kemudian total PKB-nya itu dari hasil PKB pokok ditambah option pokok. Nah, jadi 224.000 ditambah 147.840 yang hasilnya 371.840. Kemudian ke BBNKB tarifnya 12% dikali NJKB-nya kan 20 juta. Nah, hasilnya 2.400.000. Kemudian option BBNKB-nya itu kan tarifnya 66% dikalikan hasil dari BBNKB itu 66% dikali 2.400.000 yang hasilnya 1.584.000. Kemudian total BBNKB-nya itu dari mana? Dari total BBNKB ditambah option BBNKB yaitu 2.400.000 ditambah 1.584.000 yang hasilnya 3.984.000.
Nah, kemudian ada SWDKELJ. Oh, apa sih SWDKELJ itu? Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, ini sebagai komponen pembayaran pajak karena pembelian pertama tentunya ada STNK baru. Penerbitan STNK baru berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Samsat atau oleh Polri besarnya 100.000 kan teman-teman. Lalu karena baru harus ada TNKB baru atau plat nomor besarnya 60.000 berdasarkan keputusan Polri dalam hal ini adalah karo lalu lintas. Nah, jadi SWDK-LLJ-nya itu kan 35.000, STNK barunya 100.000, TNKB-nya yang baru itu 60.000. Nah, jadi total keseluruhannya itu ditambahin teman-teman dari total PKB ditambah total BBNKB ditambah SWDK LLJ ditambah STNK baru ditambah TNK baru. Nah, yang hasilnya adalah 4.550.840. Nah, ini di-cover terlebih dahulu oleh leasing ya teman-teman, sehingga konsumen atau pembeli atau wajib pajak tidak merasa terbebani, cukup bayar di tahun kedua. Nah, yang di tahun kedua itu cuman bayarnya hanya PKB pokok ditambah option PKB ditambah SWDK LLJ selama 5 tahun ke depan. Lalu di tahun berikutnya ketika sudah habis 5 tahun itu gantilah nomor baru teman-teman. Baik teman-teman, kita sudah sampai di simulasi kendaraan roda 4 mobil penumpang. Kita asumsikan GKB-nya 150 juta ya teman-teman. PKB pokoknya itu kan tarifnya 1,12%. Nah, hasilnya itu dari 1,12% dikaliin JKB. Nah, JKB-nya itu 150 juta rupiah. Nah, hasilnya 1.680.000. Kemudian option PKB-nya itu kan tarifnya 66%. Yaitu hasil dari PKB pokok dikali 66% yang hasilnya 1.108.800. Total PKB-nya itu dari mana? Dari hasil PKB pokok ditambah option PKB. Nah, itu 1.680.000 ditambah 1.108.800 yang hasilnya 2.788.800. Nah, itu total PKB-nya. Kemudian BBNKB-nya itu kan tarifnya 12%. Nah, 12% itu dikali NJKB. NJKB-nya itu kan diasumsikannya 150 juta ya. Jadi hasilnya 18 juta. Kemudian option BBNKB-nya itu tarifnya 66%. Nah, dari hasil BPNKB-nya kan 18 juta. Nah, dikalikan 66%, hasilnya 11.880.000. Kemudian total BPNKB-nya itu dari mana? Dari total BPNKB ditambah option BPNKB yang dimana 18 juta ditambah 11.880.000 yang hasilnya 29.880.000. Kemudian SWDK LLJ-nya itu 143.000 karena ini kan roda 4 ya teman-teman. Kemudian STNK baru 200.000, kemudian TNKB baru 100.000. Nah, jadi total dari keseluruhannya itu total PKB ditambah total BPNKB ditambah SWDK LLJ ditambah STNK baru ditambah TNKB baru yang hasilnya 33.111.1.800 ya teman-teman. Oke, jadi perbandingan total pembayaran roda 2 dengan roda 4 itu, yang pertama roda 2 itu totalnya 4.550.840. Kemudian kalau roda 4 itu totalnya 33.111.1.800 ya teman-teman. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada kekurangan boleh tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.